Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan perdagangan komoditas hingga sore ini, kita telah terhubung dengan Dewi Diana Ningrum, pimpinan cabang Rifan Finansindo Berjangka, Yogyakarta. Bu Dewi. Ibu Dewi. Ya, selamat sore Mbak Eliza. Ya, selamat sore Ibu Dewi. Bu Dewi, ini seperti apa pergerakan perdagangan komoditas untuk awal bulan Juli ini, Bu Dewi? Oke, untuk awal bulan Juli ini pergerakan komoditas terutama emas mencetak rekor harga tertinggi baru. Ya, jadi sampai saat ini harga menyentuh 1789 US dollar per troy ounce. Sehingga ini bisa dibilang rekor tertinggi baru di tahun ini. Oke. Seperti itu. Oke, nah ini kita juga tahu bahwa kalau berbicara tentang emas, kan perdagangan emas kemarin memang sempat melonjak signifikan disertai dengan kenaikan harganya. Nah, Anda melihat apa yang menyebabkan harga emas begitu naik, dan apakah juga Anda melihatnya di pekan ini harga emas masih akan cukup baik? Oke, kenaikan ini dikarenakan kekhawatiran gelombang COVID gelombang kedua ya. Sehingga ini dikhawatirkan menghambat pemulihan ekonomi global. Nah, ini yang membuat kenaikan emas cukup signifikan dari hari kemarin dan hari ini juga. Ya, hanya saja di hari Jumat nanti transaksi ini akan tutup lebih cepat jam 20.30 karena Amerika merayakan Independence Day. Sehingga pergerakannya untuk minggu ini ke atas ya ada kemungkinan, tapi istilahnya tidak terlalu besar karena nanti tutup di hari Jumat jam 20.30. Oke. Anda melihat bahwa bisa dikatakan katalis positif apa sih sebenarnya yang dinanti pelaku pasar juga untuk bulan Juni ini? Oke, untuk bulan Juli ini yang ditunggu pasar ada yang terutama sekali ya adalah tentang perkembangan vaksin COVID. Karena ini betul-betul menjadi berita utama di tahun ini. Yang kedua, nanti di bulan Juli ini, di akhir bulan tanggal 28-29, akan ada meeting Bank Sentral Amerika, di mana akan dibahas lagi tentang kelanjutan stimulus ataupun tentang suku bunga, karena suku bunga Amerika sudah mendekati 0. Oke. Ini selain emas, Anda juga melihat bagaimana peluang dengan beberapa komoditas lainnya. Mungkin kita lihat dari olein dan juga kakao serta kopi seperti apa? Oke, kalau untuk olein sama kakao pergerakannya hampir tidak berbeda jauh dengan semester lalu, karena permintaan ataupun berita-berita yang berkembang masih sama. Berbeda sekali dengan emas. Kenapa? Karena emas merupakan safe haven. Dengan adanya kondisi COVID seperti ini, dia menjadikan primadona bagi investor untuk investasi. Sedangkan koko sama olein pergerakan masih belum terlalu besar dibandingkan semester kemarin. Oke, bagaimana dengan kopi? Kopi juga sama. Kopi, olein, kokoa hampir sama. Karena dia bukan safe haven ya. Berbeda dengan emas ini karena emas dalam kondisi perekonomian yang tidak bagus ataupun krisis dia menjadi primadona. Oke, berarti masih mengarah untuk safe haven atau emas masih menjadi safe haven nih sekarang ya? Oke, ini seperti apa Anda melihatnya prediksi untuk harga dan permintaan komoditas besok, Bu Dewi? Kalau untuk besok tetap masih ada peningkatan harga ya Mbak ya, karena semakin hari kekhawatiran semakin berkembang. Salah satunya Argentina bahkan sekarang sudah di lockdown sesi kedua. Jadi dengan adanya COVID ini betul-betul semua lari ke emas, permintaan akan emas semakin meningkat. Hanya saja kemungkinan tidak akan kenaikan besar sekali karena nanti Kamis malam akan ada berita non-farm payroll, di mana itu merupakan indikasi untuk mengetahui perekonomian suatu negara. Nah, non-farm payroll Amerika ini akan keluar nanti Kamis malam jam 19.30. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dewi telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Dewi Diana Ningrum, pimpinan cabang Rifan Finansindo Berjangka, Yogyakarta.